Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mawada SPD. Saya seorang mahasiswi dari kelas 21B Magister Pedagogi Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning. Baiklah, di sini saya akan membuat video UTS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu dosen Dian Nasrah Marissa, PhD. Baiklah, di UTS ini ada beberapa pertanyaan yang telah disajikan, dan di sini saya akan memilih pertanyaan nomor 1 dan nomor 5. Pertanyaan nomor 1, dari 5 kasus yang telah Anda pelajari, kasus mana yang paling mengusik atau menggugah Anda sebagai seorang pendidik? Jelaskan mengapa. Terus, bagaimana kasus tersebut mengubah atau meneguhkan cara pandang Anda terhadap praktik pembelajaran? Dari banyaknya kasus-kasus yang telah dibahas pada saat mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, saya sangat tertarik dan saya minat untuk membahas tentang perundungan atau pembulian, kasus pembulian atau perundungan, di mana kasus tersebut pada saat itu kelompok saya sendiri yang jadi kelompok pemateri mengenai perundungan ini. Mengapa saya sangat tertarik dengan kasus perundungan ini? Karena menurut saya pada saat ini lagi banyaknya atau lagi merebaknya kasus pembulian yang terjadi di mana-mana. Mungkin tidak hanya di lingkungan nyata atau tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar kita, tetapi juga bisa terjadi di dunia maya atau sosial media. Atau mungkin sekarang juga lagi terjadi kasus pembulian di sekolah kita. Bully itu kita tidak asing lagi dengan kata bully, atau mungkin kita juga sudah pernah mengalami apa itu bullying. Bullying ini merupakan sebuah tindakan menghina, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain. Para pelaku bullying ini biasanya mereka melakukan hal tersebut karena mereka mungkin tidak mendapatkan kebahagiaan, atau mungkin mereka tidak mendapatkan kepuasan dari diri mereka, sehingga menyebabkan mereka melakukan bullying itu tadi. Atau mungkin ada beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan mereka melakukan sebuah pembulian, sehingga mereka seorang pelaku pembuli ini mereka meluapkan emosi mereka terhadap orang lain, emosi negatif mereka terhadap orang lain itu demi mendapatkan sebuah penghargaan atau pengakuan. Jadi kita harus bagaimana apabila kita menjadi seorang korban bullying? Tentunya bullying ini tidak hanya berbentuk verbal, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk fisik. Jadi kita apabila terjadi kekerasan fisik, tentunya kita harus menghindari. Kita juga harus menjauhi, atau kita juga bisa melakukan laporan terhadap orang tua kita, guru, atau mungkin pihak berwenang. Namun apabila bullying ini hanya terjadi lewat gestur atau ucapan, maka kita bisa menghindari mereka dan mengingatkan mereka kepada mereka atas perlakuan yang telah mereka buat. Atau mungkin kita juga bisa mendiamkannya saja, atau kita juga bisa menjauhkan mereka sehingga mereka tidak lagi melakukan hal yang sama terhadap kita. Mungkin dari pembulian ini kita tidak perlu terlalu mengambil hati apabila ada yang mengejek kita, karena seorang pembuli itu melakukan hal itu mendapatkan kepuasan mereka. Mereka mau mendapatkan kepuasan mereka mau kita sebagai korban ini merasa tersinggung. Jadi mereka merasa puas apabila kita tersinggung, kita merasa tidak nyaman, atau hal-hal lainnya, hal negatif yang bisa merusak mental atau fisik kita. Jadi kita harus mendiamkan dan menjauhi
mereka, dan apabila terjadi sesuatu yang berlebihan kita juga harus melaporkan kepada orang tua kita, guru, atau pihak berwenang. Jadi membahas tentang bullying ini, saya banyak belajar sebagai seorang pendidik tentang bullying ini, yaitu bullying ini sangat penting bagi seorang guru. Karena alasannya, mengapa penting menurut saya sebagai seorang guru atau seorang pendidik? Yang pertama, meningkatkan kesadaran atau pemahaman saya, yaitu mengenali tanda-tanda bullying. Guru dapat mengenali tanda-tanda bullying baik secara fisik maupun psikologis, sehingga dapat melakukan intervensi dini. Terus juga memahami dampak bullying. Guru dapat memahami dampak bullying terhadap korban, termasuk efek jangka panjang pada kesehatan mental dan akademik. Gimana cara mencegah dan mengatasi bullying? Menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Guru dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung, sehingga siswa merasa nyaman dan tidak takut untuk melaporkan kasus-kasus pembulian yang terjadi di sekolah. Terus juga mengembangkan strategi pencegahan. Guru dapat mengembangkan strategi pencegahan bullying ini seperti mungkin mengajarkan keterampilan sosial atau empati kepada siswa, atau juga melaksanakan beberapa seminar, webinar, atau beberapa materi-materi yang diberikan kepada siswa mengenai pembulian ini atau perundungan ini. Terus juga mengatasi kasus pembulian. Guru dapat mengatasi kasus pembulian dengan efektif, termasuk memfasilitasi diskusi antara korban atau pelaku, serta memberikan dukungan kepada korban. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan mengajar. Mengintegrasikan materi anti-bullying. Guru dapat mengintegrasikan materi anti-bullying ke dalam kurikulum, sehingga siswa dapat memahami pentingnya menghormati dan menghargai orang lain atau menghargai perbedaan antar sesama. Terus juga meningkatkan keterampilan komunikasi. Guru dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dengan siswa, orang tua, atau rekan kerja, sehingga dapat menangani kasus bullying dengan lebih efektif. Terus juga meningkatkan kesejahteraan siswa. Meningkatkan kesejahteraan emosional. Guru dapat membantu atau meningkatkan kesejahteraan emosional siswa dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman. Lalu selanjutnya, meningkatkan prestasi akademik. Guru dapat membantu meningkatkan prestasi akademik siswa dengan mengurangi stres atau kecemasan yang disebabkan oleh bullying. Jadi dengan belajarnya tentang bullying ini tadi dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah atau mengatasi kasus pembulian atau bullying ini tadi, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Jadi saya sebagai seorang pendidik tidak hanya belajar bagaimana mengatasi dari bullying, manfaat dari belajar tentang bullying, tetapi saya sebagai seorang pendidik juga bisa menjadi refleksi buat diri saya, dan juga menjadi praktik saya dalam lingkungan sekolah. Mungkin saat mendidik dan membimbing siswa itu benar-benar harus sesuai dengan aturan yang ada, sehingga bisa menjauhi dan bisa menghindari dari perundungan atau bullying ini tadi. Karena bullying atau perundungan ini bisa saja terjadi antar guru dan siswa. Jadi kita sebagai seorang guru harus benar-benar menjauhi kekerasan terhadap siswa. Gimana kita harus mendidik dengan lemah lembut atau mendidik mereka dengan tegas, dan juga sesuai dengan aturan yang ada dan aturan yang telah diberikan. Atau juga kita bisa mencontohkan, praktikkan hal-hal baik atau perilaku yang baik, kita mencontohkan kepada siswa. Dan kita juga harus mendekatkan diri kepada siswa. Kita juga harus open, terbuka kepada siswa, sehingga mereka ngerasa mereka juga butuh
seorang guru butuh orang tua di sekolah untuk mereka bisa curhat mungkin, atau melaporkan permasalahan yang terjadi pada diri mereka tanpa ada rasa takut. Baiklah, mungkin itu pertanyaan yang nomor 1. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 2. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Ceritakan satu momen selama 7 pertemuan ini, baik dari presentasi, diskusi, atau bacaan yang membuat Anda merefleksikan kembali peran Anda sebagai pendidik atau pemimpin sekolah. Apa yang berubah dari cara Anda memahami peserta didik atau tugas mengajar? Di sini saya merasa sangat seru, sangat menarik pada mata kuliah psikologi pendidikan ini, karena dengan adanya sistem diskusi, presentasi bersama, terus saling diskusi, ada kelompok pemateri dan juga penanggap, itu saya sangat tertarik karena merasa disitulah saya bisa mendapatkan banyaknya ilmu dan bisa saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan antar sesama teman. Dengan diskusi itu tadi, dengan berbeda-beda pendapat, lalu juga bisa menyampaikan pendapat kita kepada orang lain, menyampaikan pendapat orang lain kepada kita, dan saling bertukar pendapat. Yang membuat saya bisa merefleksikan kembali peran saya sebagai seorang pendidik. Saya masih sangat ingat saat pertemuan mata kuliah psikologi pendidikan ketika membahas tentang perundungan, gawai, terus literasi dan numerasi, dan juga materi-materi yang lainnya. Setelah pertemuan-pertemuan itu tadi, saya mulai merefleksikan kembali peran saya sebagai seorang pendidik. Saya menyadari bahwa saya tidak hanya harus menjadi pengajar, tetapi saya juga harus menjadi seorang fasilitator yang membantu seorang pendidik mengembangkan keterampilan atau juga pengetahuan mereka. Jadi saya mulai mengubah atau juga mempraktikkan itu kepada siswa saya. Saya juga harus memahami peserta didik atau tugas mengajar saya. Saya bisa menjadi lebih fokus, bagaimana saya bisa dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, baik itu berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Saya juga mulai menerapkan kepada peserta didik yang memungkinkan untuk peserta didik bekerja sama dalam tim, atau juga menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih nyata. Jadi dengan perubahan ini, dengan banyaknya yang telah saya pelajari, saya merasa bahwa saya telah menjadi seorang pendidik yang harus lebih efektif dan lebih efisien, dan juga bisa membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan juga pengetahuan mereka. Dengan adanya mata kuliah ini, saya banyak mendapat hikmah yang bisa saya praktikkan kepada peserta-peserta didik saya, baik itu dalam materi-materi yang telah saya pelajari, atau mungkin cara pembelajaran yang ada di mata kuliah ini, atau cara pembelajaran atau strategi pembelajaran, atau mungkin hal-hal yang mungkin saya dapatkan di mata kuliah ini bisa saya terapkan di peserta didik, ke peserta didik, atau ke praktik pembelajaran saya di sekolah. Baiklah, mungkin itu saja saya menjawab pertanyaan dua pertanyaan di UTS ini, pertanyaan nomor 1 dan nomor 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.